Halo teman-teman, kali ini saya akan share dua aplikasi pinjaman online legal bersertifikasi OJK yang resmi sudah jadi ilegal dan sudah ditutup OJK. Apa aplikasinya dan kenapa kok bisa jadi ilegal? Mari kita bahas sama-sama. Nah, yang pertama adalah aplikasi Tanifan. Nah, Tanifan sendiri resmi ditutup pada 3 Mei 2024. Nah, ini karena jumlah kredit macetnya melebihi 5% teman-teman. Jadi ini sangat mengkhawatirkan. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, untuk kredit macet itu sudah diatur oleh OJK dengan peraturannya. Jadi jumlah kredit macet itu tidak boleh lebih dari 5% ya teman. Apalagi yang Tanifan lakukan ini sudah lebih dari 15% ya teman, bisa sampai 20% ini yang galpay. Jadi ini sangat mengkhawatirkan. Nah, kita harus tahu jumlah dana yang sudah disalurkan itu adalah 500 miliar dan yang sudah dibayarkan 400 miliar dan kena kredit macetnya 100 miliar rupiah. Jadi 100 miliar rupiah itu masih digalbay orang ya teman. Jadi banyak sekali orang yang sudah galbay di aplikasi Tanifan dan ini bisa menjadi raja keuangan Tanifan tidak sehat ya teman. Dan OJK tahu tentang masalah ini dan langsung dicabut izinnya, kena sanksi. Ini sangat fatal sekali buat Tanifan ya teman. Karena apa? Karena kalau sudah dicabut izinnya artinya mereka tidak akan bisa beroperasi lagi dan dana-dana dari konsumen mau nggak mau mereka tanggung sendiri ya teman. 100 miliar itu banyak sekali ya teman. Jadi sudah menyalurkan 500 miliar, sudah dibayar 400 miliar dan tanggungannya masih 100 miliar. Nah, 100 miliar ini ditanggung oleh Tanifan sendiri. Jadi ini salah satu cara untuk menjadikan aplikasi ini jadi ilegal adalah kita galbay ramai-ramai. Nah, kalau kita galbay ramai-ramai itu tingkat galbaynya akan meningkat dan aplikasinya akan dijadikan ilegal seperti kasus di Tanifan ini ya teman. Nah, ini sudah resmi ya teman, tanggal 3 Mei 2024 kemarin sudah resmi ditutup OJK dan sekarang yang sudah ada pinjaman di Tanifan dia pada senang karena hutangnya lunas seketika. Karena sudah jadi ilegal, kita tidak perlu membayar lagi di Tanifan ini dan Tanifan sudah menanggung semuanya teman, harus dibayarkan bagaimanapun caranya. Nah, ini yang pertama. Untuk yang kedua adalah Investri. Nah, kalau Investri ini beda kasusnya. Nah, ini sudah terbukti melakukan fraud, tidak memenuhi tingkat minimum ekuitas. Kita tahu untuk tingkat minimum ekuitasnya 12,5 miliar teman, dan Investri baru punya dana sekitar 8 miliar, jadi kurang banyak sekali nih, kurang sekitar 5 miliaran. Dan ini bisa menjadi indikasi kuat bahwa aplikasi Investri ini memang tidak punya uang alias sudah menggelapkan sebagian uang ya teman. Jadi perlu catat, Investri ini ada dua pilihan, kita bisa jadi investor ataupun kita bisa jadi yang meminjam. Nah, untuk 5 miliar ini adalah uang dari investor. Nah, jadi investor ini mau nggak mau harus mengembalikan uang dari investor sejumlahnya dengan bunganya. Jadi kalau kita invest di Investri, misalnya kita invest 2 juta, terus kita per bulan akan dapat 2 juta berapa, 2.050.000 atau berapa. Nah, ini semuanya uangnya tidak balik ya teman. Jadi buat investor-investor ini banyak sekali kemarin yang sudah demo di aplikasi Investri ini karena uangnya tidak balik ya teman. Apalagi kita tahu untuk bos besar dari Investri ini sekarang sedang pergi kelayapan ke Singapura. Kita tidak tahu apakah dia cari modal atau malah dia kabur dari ini ya teman, karena dia menggodol sejumlah uang dari Investri ini banyak sekali. Jadi ini sangat bahaya sekali. Nah, saya takutnya buat investor-investor kecil misalnya cuma menanamkan modal 1 juta, 2 juta, 5 juta, itu banyak yang tidak dibayarkan ya teman, dan ini bisa menjadikan rekor ya teman. Nah, aplikasi Investri ini memang seperti itu. Jadi dia cuma muter uang tadi, tidak di dananya, tapi tidak dari dananya sendiri. Dia menampung dana-dana orang dan mulai menyalurkan kreditnya. Jadi dia cuma maklar seperti itu dalam aplikasinya. Jadi ini sangat berbahaya sekali buat teman-teman yang sekarang invest di aplikasi Investri. Mohon bersabar karena mungkin ya uangnya kita nggak tahu akan balik atau tidak, tapi yang jelas aplikasi ini sedang bermasalah karena ownernya sendiri sudah kabur ke luar negeri. Nah, buat yang galbay gimana Bang? Nah, buat yang galbay malah asik karena kita tidak perlu mengeluarkan uang untuk membayar karena aplikasi ini sudah resmi ilegal per tanggal 21 Oktober 2024. Jadi aplikasi ini 100% sudah ditutup OJK dan pihak yang bersangkutan dengan aplikasi Investri harus bertanggung jawab tentang ini.
Nah, kita lihat ke depan apakah ada aplikasi-aplikasi lain yang akan diilegalkan oleh OJK. Isunya ada 8 aplikasi yang tahun ini akan jadi ilegal. Nah, kita lihat saja apakah benar atau tidak. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat ke depannya lebih baik.